Tos, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Irfan. Terus? Silvi, keterangannya? Sakit. Nah, hari ini banyak yang tidak masuk karena sakit. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang tidak masuk, yang sakit, semoga cepat sembuh. Besok bisa masuk lagi. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kalian sedang belajar tentang belajar Pancasila dengan diminang. Nah, sebelum ke pembelajaran, apa kalian sudah mengetahui tentang Pancasila? Penamalan Pancasila dalam masyarakat. Coba yang lainnya. Gali, menurut Gali, Pancasila itu apa? Lambang negara. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ada? Dasar? Negara. Tangga? Senyum saja. Yang sebelah sana? Delia? Apa yang Delia ketahui? Bingung. Ini itu ya. Tadi menurut Jaya pemahaman Pancasila. Menurut Jali apa? Lambang negara. Itu yang sudah kalian ketahui. Nah, sekarang sebelum kita ke pembelajaran, nah, marilah kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Itu Garuda Pancasila. Silakan kalian semua duduk dulu.
belajar Pancasila tentang maaf, ininya kita berikan dulu ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang Pancasila dengan di bab 2 nih ya. Kemarin sebelumnya kita bab 1. Sekarang di bab 2 mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan tujuan pembelajarannya. Pertama, kalian bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kalian membuka buku, silakan bukunya boleh dibuka. Tapi sekarang perhatikan dulu ini sesuai yang akan disampaikan sekarang. Ini video pembelajaran. Sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa bisa Yang terpikir di benak kalian mengamalkan Pancasila. Kita akan sama-sama belajar di bab 2 di bagian topik A, mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, pembahasan kali ini ada di halaman 26 sampai 34 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Sambil membuka buku ya, pakai dan ini kalian perhatikan penjelasan dari video ini ya, karena ini berhubungan dengan yang akan kita bahas sekarang, ini tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Nah sebelum ke sana, coba kenapa Pancasila dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Ada yang bisa menjawab? Di sini di halaman, coba lihat di halaman 27 ada gambar apa? Gambar masjid. Ada gambar masjid. Ada gambar apa lagi? Gereja. Gereja. Terus halaman 28 ada gambar apa? Apa ini? Laki-laki. Bangunannya bangunan apa itu? Ada gereja juga ya, karena gereja itu kan ada dua, karena Kristen itu ada dua, di Indonesia juga ada Kristen Katolik dan ada Kristen Protestan. Nah di gerejanya yang membedakannya itu ada yang salibnya di atas, ya, ada juga yang salibnya di itu kan di atasnya di apa namanya? Kalau seperti masjid kan di atas kubah, kalau ini kan bukan kubah ya, tapi di apa? Di puncak. Kalau ini yang satunya lagi di atas pintu, ya. Itu yang membedakan antara Protestan dengan Katolik, ya, kalau di gerejanya. Nah, selanjutnya ini ada pura, ada wihara, juga ada juga kelenteng, ya. Kita lanjutkan lagi video pembelajarannya. Yuk, langsung saja kita mulai mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Nah, di topik A kali ini mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang bagian pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Apa yang terpikir di benak kalian
berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Nah, menurut kalian, bagaimana cara mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita baca narasi berikut ini untuk lebih memahami tindak pengamalan Pancasila dalam keseharian. Pada setiap upacara bendera dilakukan pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD tahun 45. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang alinea yang keempat yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, terdapat landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara. Itu berarti Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara di Indonesia. Nah, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pedoman masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, apakah kalian pernah mendengar atau membaca kata ideologi? Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ideologi bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Itu berarti nilai-nilai terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, bagaimanakah kalian mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara resmi, pemerintah mengakui adanya 6 agama di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai warga negara Indonesia, kalian berhak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing atau menganut kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kapan terakhir kalian datang ke tempat ibadah? Apakah kalian sudah mengamalkan ibadah sesuai kewajiban agama dan kepercayaan kalian? Salah satu hak warga Indonesia adalah menganut agama atau kepercayaan sesuai keyakinan disertai dengan mengamalkan kewajibannya. Apakah di kelak atau sekolah kalian ada yang berbeda agama? Lalu bagaimana sikap kalian jika ada teman yang berbeda agama? Nah, inilah beberapa teman ibadah dari masing-masing ada di Indonesia. Nah, kita lanjut. Kalian dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan cara taat terhadap ajaran agama dan menghormati teman yang berbeda agama. Misalnya yang pertama, berdoa sebelum mengawali aktivitas dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, disiplin dalam beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Dan yang ketiga, meyakini agama yang dianut adalah agama yang paling benar, tetapi tidak merendahkan atau menyalahkan teman yang berbeda agama. Nah, jika kalian taat dan menghormati teman yang berbeda agama, kehidupan kalian akan rukun dan damai. Bukankah hidup damai itu menyenangkan? Salah satu contohnya adalah ketika suatu umat memperingati hari besar agama, pemerintah menetapkan hari libur nasional. Nah, teman kalian yang sedang memperingati hari besar agamanya akan beribadah dengan tenang, sedangkan kalian yang beragama lain dapat menikmati liburan. Kemudian yang kedua, pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalian bisa hidup sendiri? Coba kalian bayangkan jika kalian hidup sendirian. Bagaimana cara kalian mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal? Bukankah kita semua memerlukan orang lain? Nah, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.
tolong-menolong, dan tidak bisa hidup sendiri. Tuhan menciptakan manusia untuk saling membantu, menyayangi, dan tentunya saling mengasihi anak-anak. Nah, dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai kemanusiaan. Kalian bisa mengamalkan sila kedua Pancasila. Misalnya yang pertama, berteman dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, maupun yang lainnya. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, pernahkah kalian melihat perundungan di sekolah? Lalu apa yang kalian lakukan jika melihat perundungan? Apakah yang kalian lakukan agar tidak terjadi perundungan di sekolah? Apakah tidak perundungan sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentunya tidak ya anak-anak. Kita lanjut, berikutnya adalah pengamalan sila Persatuan Indonesia. Indonesia menurut sensus BPS tahun 2023 sebanyak 275,7 juta jiwa. Penduduk Indonesia menempati ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dengan beragam suku, bahasa, agama, adat maupun yang lainnya. Nah, menurut kalian bagaimana cara menyatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam ini? Nah, berikut ini contoh pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Kita lanjut, berikutnya itu bahasa Indonesia adalah persatuan yang Indonesia. Hal ini tercermin pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 128 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu cara Pancasila, khususnya sila yang ketiga. Kita lanjut berikutnya, pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Nah, apakah kalian pernah melakukan musyawarah baik di sekolah, di keluarga, ataupun di masyarakat? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Nah, jika ada suatu masalah bersama, kalian perlu mendiskusikan atau menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah. Menyampaikan pendapat, menghargai pendapat, dan menerima keputusan musyawarah merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat berdasarkan rasa kekeluargaan. Nah, adapun pengamalan sila keempat Pancasila bisa kalian lakukan dengan cara yang pertama, menghargai perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah mufakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang kedua, menerima dengan ikhlas ketika pendapat tidak diterima sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila. Padi merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kapas adalah bahan untuk kain atau pakaian. Padi dan kapas memberikan makna bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sebagai siswa, kalian dapat mengamalkan sila kelima Pancasila dengan banyak cara. Cara yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Dan yang ketiga, hemat, suka menabung, dan daripada itu. Nah, anak-anak ini sudah selesai mencari pengalaman pengalaman dari makin sentilan. Nah, setelah menyimak video pembelajaran tersebut, apa yang kalian cerna dari video tersebut? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kenapa dikatakan sebagai pemersatu bangsa? Ada yang bisa jawab?
ya. Kelompok ini, kelompok Iki. Karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Karena Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Oke, bagus jawabannya. Coba bisa? Bisa hanya senyum saja. Denia? Tidak ada lagi yang mau jawab? Enggak? Nah, betul ya apa yang disampaikan tadi. Jadi kan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena Indonesia memiliki beragam budaya, suku dan bahasa ya. Nah, dari perbedaan itu, tadi kan budaya tersebut termasuk agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama termasuk kepercayaan ya. Kalau agama kan tadi ada Islam, terus ada Kristen, ada Katolik. Nah, yang dikatakan Kristen Katolik juga sama, adalah Kristen. Cuman ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah, terus ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Ya, itu 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, selain 6 tersebut, ada aliran kepercayaan yang diakui. Ya, karena sebelum masuknya agama ke Indonesia, orang Indonesia sudah mempunyai kepercayaan asli Indonesia. Ya, seperti halnya orang Buddha punya yang disebut Buddha Militan. Ya, itu aliran kepercayaan. Terus misalkan di Jawa ada yang disebut Kejawen, itu aliran kepercayaan ya, itu bukan agama tapi itu diakui ya. Nah, di sini sekarang pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan cara apa? Kalau kita mengingat ketuhanan berarti kita berhubungan dengan Tuhan ya. Sebelum belajar, kalian suka apa dulu? Itu kan berarti berhubungan dengan Tuhan. Ya. Sebelum makan kita berdoa. Ya. Sebelum berangkat kita berdoa. Sebelum masuk rumah kita baca doa. Ya. Sebelum masuk sekolah baca. Sebelum tidur bangun tidur, masuk WC, ya. Kalau kita meninggal, diam atau meninggal mah ya, tidak baca doa kan udah meninggal. Nah itu ya pengamaan Pancasila. Yang pertama ketuhanan, itu seperti itu ya. Kita berdoa, kita beribadah sesuai agama yang kita ya. Nah, kebetulan di kita jangankan di kelas 6, di semua kelas di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya beragama Islam ya. Dan seandainya di kita ada berbeda ya, ada agama yang lain, mungkin kalau di SMP tidak ada yang berbeda ya. Kalau di kita alhamdulillah sama. Nah, ketika kita punya teman yang agamanya selain Islam, maka kita harus bagaimana? Apakah harus kita tetap berteman atau harus dijauhi? Harus tetap berteman. Ya. Harus kita hargai walaupun agamanya berbeda. Ya. Karena di sini kan kita ada kerukunan beragama, kerukunan antar agama dan kerukunan umat beragama. Nah, kalau misalkan Kristen dengan Islam atau dengan agama lain, itu berarti kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi tidak boleh saling membuli, tidak boleh saling mengejek. Ya, kita wajib kita sebagai orang Islam berarti mengakui bahwa Islamlah agama yang paling benar. Misalkan ada orang Kristen mengaku Kristen yang paling benar, kita terserah itu urusan mereka. Yang penting kita jangan menghina
kehendaknya, ya. Karena yang namanya keyakinan hubungannya dengan hati, ya. Kita lanjutkan ke pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada kemanusiaan. Ya. Contoh, di tempat kita atau daerah kita ada yang terkena musibah, ya, musibah baik longsor atau apa? Ada kebakaran. Kalau tsunami di kita, karena kita jauh dengan laut, ya. Kecuali mungkin kalau tsunami mah bagi orang tidak barang, karena orang tidak barang kan, tidak barang, tidak laut itu berdekatan dengan laut, ya. Kalau kita jauh dengan laut, kali bencananya longsor, gempa bumi itu, ya. Seperti kemarin pada tahun berapa ya, lupa, di Sukagali itu ada pergeseran tanah atau kata disebut longsor, ya. Terus ada juga di Kecamatan Cugenang, itu juga longsor. Jadi kita menyumbangkan sebagian harta kita, ada yang berupa uang, makanan, ada juga pakaian. Nah, itu salah satu contoh bentuk keadilan, ya, atau bentuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita dengan sesama itu harus saling membantu. Lanjutnya, pengamalan sila persatuan Indonesia. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, persatuan itu seperti apa? Kalian suka piket? Nah, piketnya sendirian apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Nah, itu mencontohkan bahwa itu persatuan, ya. Ketika sebuah pekerjaan dikerjakannya sendirian akan terasa berat. Tetapi ketika dikerjakannya bareng-bareng oleh banyakan, walaupun berat akan terasa ringan. Kenapa? Misalkan kerjaan itu banyak, tapi karena banyak juga yang mengerjakannya, pasti kebagiannya akan sedikit, ya. Nah, salah satu untuk mempersatukan bangsa kita, ya. Di sini kan Pancasila, ya. Nah, selain Pancasila, kita bisa berbicara bahasa Indonesia. Nah, salah satu fungsi daripada bahasa Indonesia adalah untuk mempersatukan, karena bahasa, ya, di Indonesia itu berbeda. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Aceh, ada apa namanya, Bugani, ya, Asmat, apalagi Bugis, ada Bugis makanan, ya, itu Bugis suku Bangsa, itu berbeda. Dan ketika kita orang Sunda ngomong Sunda, pas orang Jawa ngomong Jawa, ya, sama-sama tidak apa mengetahui bahasa Indonesia, ya. Mungkin berbicara aja tidak akan ya, yang A bilang kemana, yang B bilang kemana, ya. Tapi ketika pakai bahasa Indonesia, maka kita komunikasi akan lancar. Dan ketika orang bicara apa, kita akan mengerti karena tahu bahasa. Ya, maka itu fungsi daripada bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada pengamalan sila kerakyatan yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan. Nah, apakah kalian pernah bermusyawarah? Nah, contohnya, misalkan di kelas bermusyawarah dalam menentukan apa? Jadwal kelas, jadwal piket. Terus mau menentukan ketua kelas, ya, atau pengurusan di kelas. Maka kita bermusyawarah, ya. Dan ketika kita bermusyawarah, misalkan pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, apakah kita akan marah? Tidak, ya. Nah, karena di dalam bermusyawarah itu kita harus mengutamakan
mengembangkan pendapat mayoritas atau pendapat terbanyak. Ya, kalau misalkan balik teh ini dijadikan ketua kelas, sedangkan yang lain tidak memilihnya. Balik teh pokok ingin jadi ketua kelas, itu tidak boleh. Ya, karena di dalam rapat itu tidak boleh memaksakan kehendak diri kan. Tapi kita harus menghargai pendapat orang baik. Ya. Selanjutnya di sini pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita memperlakukan bangsa Indonesia itu harus adil, ya. Baik orang yang kaya, baik orang yang miskin, ya. Itu harus adil. Salah satunya dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bangsa Indonesia baik dari keluarga konglomerat sampai keluarga melarat semuanya harus sekolah. Alhamdulillah sejak pemerintahan Bapak Presiden SBY ya kita sekolah gratis sampai waktu itu belum 12 tahun ya, sampai SMP gratis. Kenapa gratis? Jadi orang tua tidak membayar, tapi dibayarnya oleh pemerintah ya, karena ada biaya operasionalnya dari sana. Nah terus kesininya ada tambahan lagi, yaitu biaya operasional untuk tingkat SMA yang beginilah gratis 12 tahun. Ya, alhamdulillah kelanjutannya ke sini dilanjutkan oleh presiden-presiden seterusnya. Ya, seperti setelah Pak SBY itu ada Joko Widodo, ya, dan sebentar lagi ada presiden yang terpilih kemarin sedang menunggu pelantikan. Ya, mudah-mudahan kebijakannya nanti semakin baik dari yang sebelumnya. Nah sampai di situ kalian bisa mencerna apa yang sudah disampaikan baik dari tadi video pembelajaran atau yang barusan sudah diperjelas bersama. Apakah ada Pancasila di negara lain? Nah sebelum Bapak menjawab, Bapak mau melemparkan dulu ini jawabannya. Gali, menurut Gali apakah ada Pancasila di negara lain? Tidak. Kenapa tidak? Karena hanya di Indonesia. Yang lainnya bisa menambahkan? Tidak. Yang itu? Nah, gitu aja. Pancasila dan hanya ada di Indonesia. Ya. Dulu sebelum ada istilah Pancasila pada zaman kerajaan Majapahit, ya, atau pada zaman kerajaan-kerajaan, ya, sebelum lahirnya sebelum lahirnya negara Indonesia, karena Indonesia dulunya kerajaan, ya. Nah di sini itu apa yang sekarang ada di Pancasila itu sudah terbiasa dilakukan oleh bangsa Indonesia, cuman belum tertulis, ya. Belum tertulis secara sekarang. Jadi ada nama Pancasila 1. Apa? Coba siapa yang hafal atau bareng-bareng? Siapa bunyi Pancasila sebutkan? Pancasila 1. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah bunyi daripada Pancasila. Ya, dulu para perumus Pancasila ya seperti ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ya, ada Daya Abdul Salim dan yang lainnya itu dulu merumuskan Pancasila, dan sebelumnya belum ada nama Pancasila, ya,
kebetulan yang mengasih nama Pancasila itu adalah Pak Insinyur Soekarno. Ya. Kemudian asas kebangsaan. Jadi sebuah negara itu harus punya dasar hukum. Setelah disepakati, maka Pancasila ini merupakan sumber dari segala sumber. Maka semua hukum di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Ya, nah itu. Nah sekarang kalian silakan dikerjakan dulu ini di kelompok masih. Ya. Semua bekerja ya, semua berdiskusi. Nanti setelah misalkan ini yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Nah, sepakatkan dalam kelompok ini kita sepakat tulis. Yang kedua, apakah selama ini kalian sudah menggunakan Pancasila sebagai semangat hidup? Oh, berundingkan di kelompoknya, lalu tulis di sini sampai selanjutnya, ya. Paham? Semuanya itu ditulis dulu di apa namanya di buku kalian. Nanti setelah dia silahkan disalin ke tempat. Ya. Silahkan kerjakan dari sekarang. Silakan berdiskusi. Kasih waktu 5 menit baru sudah selesai.
kemudian semua akan ke bagian ini. Di sini ada kolom penjelasan dan ada kolom jawaban. Jadi kalian tinggal mengisi dengan cara checklist saja ya. Ini kan saya berusaha dengan maksimal dalam membuat kegiatan. Apakah setuju? Kalau setuju, checklist di kolom setuju. Tidak setujunya kosongkan. Kalau misalkan jawabannya tidak setuju, maka checklist dan tidak setuju. Yang ini yang setujunya dikosong. Nah, jadi tidak, misalkan dalam satu baris tidak baris di checklist dua-duanya, jadi checklistnya salah satu. Apakah di kolom setuju atau di kolom tidak setuju? Terus yang bawah ya. Saya sedang membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, itu kalian tinggal checklist saja. Di sini kan setuju ikonnya ya. Kurang setuju ikonnya ya. Ini. Yang ini. Kurang setuju yang ini ikonnya. Dan tidak setuju ikonnya ya. Ini kalian tinggal ini boleh dicek saja sesuai kolom. Ini silakan kalian diskusikan. Oh, kerjakan. Ayo. Harus dikerjakan. Karena nanti akan dikedepankan dengan kalian-kaliannya. Silahkan dikerjakan. Kalau jawabannya setuju, kalau yang ini langsung yang ini juga diisi dong, jangan dibiarkan ya, karena yang ini jawabannya kalian lock berdekat. Jadi yang menulis siapa, tapi untuk menjawabnya semua. Oh, bagi tugas. Karena itu juga diskusi kan, jadi bagi tugas. Ini kenapa dia? Sok semua bekerja. Karena sebentar lagi kalian akan dikedepankan untuk mempresentasikan dari jawaban itu. Sok ini di checklist sesuai jawaban kalian, misalkan di kolom. Misalkan yang pertama setuju atau tidak setuju. Kalau jawabannya setuju, saya setuju. Kalau tidak, biasanya tidak setuju. Kalau yang juga sama, cuman ini ada ikon ya.
menulis saja. Karena Bapak nanti untuk nama-namanya akan melihat dari ini nama kelompok. Untuk kurang, kalau kurang di sini aja tanggal 13. Ya, tuliskan saja. Semua anggota kelompok. Sudah sampai mana? Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Oh, kalian diskusi kelompok dan hasil diskusi tulis di sini. Jadi sesuai apa yang kalian ketahui. Lihat di kalimatnya tidak hanya nama, bukan kalau sudah menjelaskan kalimatnya seperti apa saja yang jadi intinya sama aja. Waktunya sebentar lagi. Oke, dikasih waktulah sekitar 5 menit lagi. Semua bekerja. Yang pakaiannya tidak rapi, tolong dirapikan. Ya. Kalau batik ini, ya, karena batik itu ada dua, ada yang dikenakan, ada yang dikeluar. Pakai sabuk, ya. Jadi kalau misalkan kita jawabkan tidak pakai sabuk, kelihatannya 3 bulan ke sini, ya, makanya harus pakai ya. Kayak ini kalian tolong rambutnya dirapikan lagi. Ya, panjang sedikit tidak. Oh, ya. Pokoknya jangan membiarkan rambut kita pan. Ya. Kalau ada perempuan yang dipikok, ya, jadi tolong harus dipotong. Ya. Ini tidak boleh, karena ini tidak menunjukkan siswa yang baik. Kalau yang ini kan ada kesimpulan hasil diskusi kelompok, tanggapan terhadap hasil kelompok lain. Nah, ini nanti, setelah kalian menjawab itu, nanti akan dikedepankan per kelompok, ya, per kelompok atau misalkan kebanyakan nanti perwakilan kelompok. Jadi akan membacakan hasil daripada diskusi tadi, dan kelompok lain yang menanggapi. Ya. Nah, nanti dari hasil presentasi dan kelompok lain menanggapi, barulah kita mendapat kesimpulan. Nah, ini misalkan
kelompok ini menanggapi kelompok lain. Jadi tanggapannya ditulis di sini ya. Udah beres? Kalau ada yang sudah siap, boleh ke depan. Nanti yang lain mana? Siap? Boleh, boleh. Boleh yang mewakili, boleh 2 orang. Kalau siap, silakan depan. Nah, nanti yang presentasikan dari situ. Ayo, karena nanti yang akan dilakukan itu ya. Oh, baik. Dari situ. Ini belum ada yang isi, karena nanti yang akan dipresentasikan yang ini. Ketika misalkan ada kelompok yang lain ke depan, ya misalkan siapa nanti ke depan dan kalian menanggapi, misalkan yang pertama menurut kelompok lain apa, kalian menanggapi ya daripada apa yang dijawab oleh kelompok lain itu ya. Makanya kalian semuanya harus mengerjakan. Yuk, kerjakan. Kelompok mana yang sudah siap? Kalau ada yang sudah selesai, nanti boleh depan ya, boleh perwakilan, boleh 2 orang, boleh 3 orang. Untuk memastikan hasil daripada pekerjaannya.
Perhatikan, Lisa akan membacakan soal dan juga jawabannya. Dan kalian nanti boleh menanggapi ya apa yang disampaikan oleh kelompok. Silakan. Keras suaranya. Apakah selama ini kalian Nah, bagaimana tanggapannya itu yang sudah dijawab oleh kelompok Jaya, itu hasil daripada diskusinya. Dan kalian silakan kelompok yang lain menanggapi. Apakah kalian sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Jaya atau ada jawaban yang lain yang berbeda? Silakan. Dari Oke. Kelompok ini gimana? Ya? Kalau sudah sepakat, sudah sama, silakan kalian nanti di lembaran ini tulis kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Terus tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Ya, tulis di sini. Silakan. Ambil ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini ada pertanyaan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, coba berdiri. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan tingkatkan lagi ya. Nah, sekarang kalian ya